ini kita mau nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya di bawah kepak sayap Tuhan kita akan selalu mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelum itu, teman-teman boleh kasih persembahan lewat QR Code yang ada di layar kaca teman-teman, baik lewat HP ataupun lewat televisi di YouTube teman-teman, atau kalian boleh langsung kirim ke rekening BCA atas nama GBI Mandarin Service. Kita mau sembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa Tuhan. Saat ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat semua kejadian yang sudah pernah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur selalu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik,
terima kasih. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Ku kan minum airmu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh hidup di dalam-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau hidup di dalam setiap kami Tuhan. Malam hari ini biar hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Sehingga ketika benih kebenaran firman Tuhan ditaburkan ya Bapa, firman Tuhan akan mengubahkan hidup setiap kami Tuhan. Dan kami bukan menjadi pribadi yang biasa-biasa saja Tuhan. Semakin hari Tuhan, kami akan semakin lepas dari dosa yang selama ini mengikat kami Tuhan. Tapi semakin hari ya Bapa, kami akan semakin dekat dengan Kau Tuhan. Kami boleh hidup di dalam-Mu Tuhan. Dan kami boleh setiap hari ya Bapa mengalami hari-hari bersama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Hati kami siap Tuhan. Hati kami siap Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, dan siap diubahkan. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom guys, shalom teman-teman youngster, shalom teman-teman JC. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik aja dan juga sehat-sehat aja. Aku bersyukur banget kepada Tuhan kalau sampai hari ini masih diberikan kesempatan satu kali lagi boleh sharing bersama-sama dengan teman-teman di tempat ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau nanya satu pertanyaan nih guys. Ada yang tahu nggak? Lusa ini hari apa? Hari Senin. Iya, hari Senin. Hari apa? Hari libur. Oke, happy ya guys. Tapi hari Senin kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita beri applause dong untuk Indonesia. Teman-teman, kita harus bersyukur dan kita wajib bersyukur kalau kita boleh lahir di sebuah negara yang udah merdeka. Teman-teman, kita mesti mengetahui beberapa sejarah dari Indonesia. Sebelum kita merdeka, kita masuk dalam satu status, yaitu kita memasuki status masa penjajahan. Teman-teman, ketika Indonesia belum merdeka, status kita adalah tawanan, kita adalah budak. Oke teman-teman, dimana kita nggak punya hak, we have no rights of our life. Kita mengikuti apa yang disuruh oleh penjajah kita. Oke teman-teman, kita nggak punya ruang gerak karena kita sedang dijajah. Tapi karena perjuangan pahlawan-pahlawan kita di masa lalu, mereka yang begitu berjuang, mereka berkorban, mereka bertumpah darah, rela mati demi Indonesia ini bisa merdeka. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada mereka. Nah teman-teman, merdeka di sini, apakah Indonesia ketika mereka udah merdeka sampai situ aja? Apakah Indonesia udah merdeka and it is done, gak perlu ngelakuin apa-apa lagi? Enggak teman-teman, sampai detik ini, sampai hari ini kita harus tahu bahwa Indonesia masih berjuang meskipun udah merdeka. Seperti dengan kehidupan rohani kita. Kita belajar teman-teman, aku percaya bahwa 2 minggu terakhir ini kita belajar banyak. Kita belajar dari Ko Kaizen soal turning our back. Kita belajar dari Ko Gary, how do we spot our enemy. Kita harus kita harus tahu di mana enemy kita. Nah, aku percaya teman-teman, aku yakin banget teman-teman yang masih follow ibadah-ibadah 2 minggu terakhir ini, aku percaya teman-teman, engkau udah pasti menjadi orang yang merdeka. Engkau adalah orang yang telah bertobat, engkau adalah manusia yang telah lahir baru. Tapi teman-teman, gak sampai situ aja. Hari ini aku ingin menyampaikan bagaimana kehidupan kita, bagaimana sikap kita sebagai orang yang udah merdeka. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dulu. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini. Kalau setiap daripada kami Tuhan masih diberikan kesempatan satu kali Tuhan untuk bersama-sama dengan Engkau, kami mau belajar firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami masih boleh memiliki kesehatan, kami masih boleh menggunakan handphone kami Tuhan untuk
streaming ya Bapak, ibadah youth kami ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa sore hari ini ya Bapak, ada sesuatu yang mau Kau simpulkan pada kami Tuhan. Ada sesuatu ya Tuhan yang mau Tuhan sampaikan, yang mau Tuhan bicara pada kami ya Bapak. Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami, biar kami boleh fokus Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Bapak, Engkau urapi bibir hamba-Mu ya Bapak, bila setiap firman disampaikan Tuhan berasal daripadamu. Dan kami percaya Bapak bahwa kami tidak hanya merdeka ya Bapak secara lahiriah Tuhan, kami tidak merdeka secara daging kami Tuhan, tapi kami merdeka ya Bapak secara batinia kami Tuhan. Kami merdeka juga Tuhan Yesus dalam roh kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami serahkan ya Bapak ibadah youth kami Tuhan malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau yang beracara ya Bapak, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, semakin yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, nah hari ini topik kita adalah independence, di mana artinya adalah kemerdekaan. Teman-teman, kita tahu bahwa Indonesia sebelum memasuki masa merdeka, kita pernah dijajah oleh beberapa negara. Salah satunya adalah Prancis, salah satunya adalah Portugis, salah satunya adalah Inggris, Belanda, Jepang. Kita tahu teman-teman bahwa ketika kita tidak dalam status merdeka, kita adalah budak, kita adalah tawanan, kita dijajah. Kita percaya bahwa ketika sebelum Tuhan Yesus menebus dosa kita, setiap daripada kita, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, kita statusnya adalah tawanan. Kita adalah budak, kita adalah hamba dosa. Kita nggak punya kekuatan untuk melepas dari belenggu-belenggu dosa. Teman-teman, aku percaya bahwa di luar sana ada namanya pertobatan. Di luar Kristen ada namanya bertobat. Ada, teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, sampai kapan pertobatan itu berlangsung? Oke teman-teman, kita tahu bahwa dalam Kristenan pertobatan adalah pertobatan yang dilakukan setiap hari. Dengan kata lain, pertobatan ini adalah pertobatan yang sejati. Teman-teman, patut kita tahu bahwa di luar sana mungkin kita bisa bertobat, tapi mungkin kita nggak tahu pertobatan itu sampai kapan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar. Aku ingin sharekan beberapa perjalanan rohaniku, bagaimana aku mengenal Tuhan, bagaimana aku bisa setia, masih bisa bersama dengan Tuhan, masih bisa gitu. Sampai saat ini masih mengandalkan Tuhan. Teman-teman, aku percaya bahwa kita semua sama. Gak ada yang namanya kamu lebih suci, aku lebih suci. Kita sama-sama adalah makhluk Tuhan yang tidak sempurna. Karena kita masih jatuh dalam dosa, kita masih terkurung dalam kedagingan kita. Tapi hari ini kita harus tahu satu hal teman-teman. Oke? Nah, satu hal kita ketahui bahwa kita adalah satu. We are no longer slaves. Oke teman-teman, satu. Kita bukan lagi hamba dosa. Ketika Tuhan Yesus meninggal di kayu salib, Ia menebus dosa setiap daripada kita dan Ia bangkit kembali. Itu berarti Tuhan telah menang atas dosa-dosa kita. Nah, di saat itulah kita harus tahu bahwa kita ini harus punya satu keyakinan. Kita harus memiliki satu kepercayaan. Kita harus tahu bahwa I'm no longer slaves of sin. I'm no longer a slave of sin. Aku bukan lagi hamba dari dosa. Tapi aku adalah umat Tuhan yang telah merdeka. Teman-teman, mari kita baca di firman Tuhan. Oke, teman-teman. Di Roma 6. Kita baca di firman Tuhan di Roma 6. Oke, Roma 6 ayat 12. Roma 6 ayat 12 sampai ke 14. Ini adalah bacaan pokok kita pada sore hari ini ya guys. Oke, aku baca teman-teman. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ini highlight ya teman-teman. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Oke teman-teman, kita tahu bahwa ketika Tuhan mati di kayu salib, istilahnya kita juga mati. Tapi kita mati secara daging kita. Kita nggak lagi menjadi hamba dosa. Dan kita hidup bersama dengan Tuhan yang telah bangkit kembali sebagai manusia yang baru. Nah teman-teman, satu hal kita harus tahu banget. Kalau kita nggak tahu ini, kita nggak tahu kita tobat buat apa. Oke teman-teman, nah di sini kita tahu bahwa kita sudah merdeka.
We have been set free. We are no longer a slave of sin. We are no longer slaves of sin. Oke teman-teman, satu hal engkau harus tahu bahwa engkau telah merdeka. Engkau bukan lagi hamba dosa. Teman-teman, perbedaan antara hamba dosa dengan orang yang sudah bebas adalah apa? Pernah nggak teman-teman di satu... ini cerita my storyku aja ya teman-teman. Aku bertobat pertama kali kenal Tuhan, yaitu di SMP kelas 2. Di situ aku benar-benar merasakan kasih mula-mula Tuhan, benar-benar di situ benar-benar merasakan bahwa hadirat Tuhan begitu dahsyat. Nah, tapi satu hal yang aku nggak tahu bahwa ketika aku bertobat, then what? Nah, di saat itu aku mulai jauh lagi pada Tuhan, hanya dekat mungkin beberapa bulan, tapi kembali lagi pada kehidupanku yang lama. Aku 3 tahun sampai 4 tahun ya, benar-benar hidup di luar Tuhan, gak ke gereja sama sekali. Tapi aku ke warnet bersama dengan teman-teman yang lain. Teman-teman tahu bahwa namanya warnet ya, itu di situ pasti ucapannya tuh kotor banget, bahasa-bahasanya kasar. Jadi bahasa-bahasa kasar dari yang paling kasar, dari yang terkasar udah pernah aku katakan. Tapi di saat ketika aku lulus SMK 3 tahun kemudian, aku lulus, di saat aku 3 tahun gak dekat dengan Tuhan, aku lulus SMK, di saat itu ada namanya kekosongan. Ya teman-teman, yang satu hal kita harus tahu kita merdeka. Yang kedua adalah apa? Kamu harus tahu ada satu titik namanya vacuum of power. Kalau kita flashback lagi teman-teman ke masa-masa Indonesia dulu sebelum merdeka, teman-teman tahu nggak triggernya dari Indonesia merdeka ini karena apa? Tanpa ini Indonesia nggak bakal merdeka. Indonesia nggak merdeka hanya dengan membaca proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno disertai Bung Hatta dan teman-teman yang lain. Enggak. Teman-teman harus tahu bahwa Indonesia bisa merdeka karena mereka memasuki satu fase yang namanya adalah vacuum of power, kekosongan kekuasaan, di mana pada saat itu Jepang menyerah kepada sekutu. Oke, Jepang yang sebagai penjajah terakhir Indonesia, mereka menyerah kepada sekutu ketika beberapa kota mereka dibom. Oke teman-teman, sampai sini teman-teman masih follow ya teman-teman. Nah teman-teman harus tahu bahwa kekristenan kita seperti itu juga. Ketika kita berada dalam titik vacuum ya, kita bilang vacuum ya, kekosongan, kita harus mengisi sesuatu. Kalau kita nggak isi teman-teman, itu bisa dengan mudah banget diisi oleh roh jahat lainnya. Jadi teman-teman, satu hal, kita harus tahu kita udah merdeka. Kita sebagai orang merdeka, kita harus punya mindset orang merdeka. Kita nggak lagi menjadi orang minder. Aduh, aku ini penuh dosa. Kamu suci, aku penuh dosa. Jadi lakuin apa-apapun feeling guilty. Enggak. Teman-teman harus tahu, kamu bukan lagi hamba dosa. Kamu udah merdeka. Jadi ketika kita misalnya mungkin ada teman-teman kita yang masih terjatuh dalam dosa, kita masih bisa kembali karena kita percaya bahwa dalam Tuhan tiada yang mustahil. Kita masih bisa kita bertobat lagi. Yang satu teman-teman yang ingat, kita harus tahu bahwa kita udah merdeka. Yang kedua, hati-hati dalam kekosonganmu pada saat engkau merdeka. Kita tahu bahwa kita baca dari firman ini guys, di Matius 12 ayat 43 sampai 45. Bacakan aja guys. Matius 12 43 sampai 45. Perikopnya kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga yang berlaku atas angkatan jahat ini. Oke teman-teman, kalau kita baca dari beberapa firman ini aku ngalami sendiri ya teman-teman. Ketika aku bertobat di kelas SMP kelas 2, mungkin aku masih muda, dan benar-benar aku berjumpa dengan yang namanya hadirat Tuhan. Aku bertobat dengan sungguh-sungguh bertobat, nggak lagi melakukan dosa-dosa, nggak lagi benar-benar membuang segala dosa yang pernah aku lakukan dulunya. Tapi teman-teman, satu hal, di saat kita bertobat ada namanya vacuum. Oke, vacuum ya. Nah, itu namanya kekosongan. Ketika Indonesia, mereka yang merdeka, mereka ada namanya kekosongan. Ketika mereka, teman-teman harus tahu bahwa ketika Indonesia dalam status vacuum of power, di saat itu, kalau mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan mereka,
maka tentara sekutu Jepang akan datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia lagi. Makanya ada namanya peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno, presiden dan wakil presiden kita dan teman-teman lainnya diculik oleh kaum pemuda. Didesak oleh kaum pemuda ini supaya mereka dapat cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Makanya pada hari ini kita masih udah boleh merdeka, guys. Nah, di dalam rohani kita juga seperti itu, guys. Teman-teman, engkau yang udah pernah bertobat, kalau kita bertobat dan kita nggak mengisi kekosongan itu bersama dengan Tuhan, maka seperti yang kita baca di Matius ayat 12 ayat 43 ini sama 45, kita tahu bahwa roh jahat yang pernah kita usir, kita bertobat tentu, berarti kita telah melepaskan roh jahat tersebut. Kalau kita nggak mengisinya dengan Tuhan, maka roh-roh itu akan masuk kembali, bahkan kita akan lebih buruk lagi dari sebelumnya. Pernah nggak sih teman-teman engkau telah bertobat, engkau udah bertobat sungguh-sungguh dan engkau terjatuh dan engkau bertobat lagi, itu rasanya susah banget, makin berat, dosa yang kita lakukan makin berat. Itu karena seperti yang firman dikatakan, ketika kita bertobat, kalau ruang itu kita biarkan kosong, maka roh-roh jahat yang dulunya mereka kembali lagi. So teman-teman, kita belajar 2 minggu terakhir ini bagaimana kita harus turning our back, spot our enemy. But saat ini kita harus belajar bagaimana kita harus memaintain kehidupan pertobatan kita. Karena pertobatan is just the beginning of our journey. Pertobatan adalah permulaan dari perjalanan kita bersama Kristus. Jadi pertobatan bukan ending, bertobat and selesai, and finish. Enggak teman-teman. Tapi ketika bertobat, kita harus setiap hari mengisi kekosongan kita dengan firman Tuhan. Kekosongan kita dengan hadirat Tuhan. Teman-teman, step yang ketiga. Oke teman-teman, yang pertama, engkau harus tahu bahwa engkau adalah orang merdeka. Ingat ya teman-teman, engkau udah merdeka. We are no longer slaves of sin. Yang kedua, perhatikan yang namanya kekosongan. Your emptiness. Fill it with the presence of God. Teman-teman, aku ingat banget kalau sampai hari ini aku masih bisa komit dengan Tuhan, yaitu ketika di satu titik di mana di dalam kekosonganku, aku benar-benar mengisinya dengan Tuhan. Dan di saat itulah kita benar-benar masuk ke dalam namanya deep worship. Ketika dalam deep worship, kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Kita melakukan namanya komitmen dengan Tuhan. Yang ketiga adalah komitmen di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana supaya kamu bisa memaintain pertobatanmu sampai hari ini? Meskipun kita tahu ya teman-teman, hidup kita upside down. Kadang kita bisa jatuh dan bangkit lagi. Tapi kita jatuh nggak sampai tergeletak, tapi kita jatuh masih bisa bangkit lagi. We have to come back stronger. Caranya gimana? Teman-teman, buat kamu yang masih baru mengenal Tuhan, mungkin engkau masih belum merasakan deep worship, benar-benar merasakan hadirat Tuhan, kau benar-benar tenggelam dalam hadirat Tuhan, benar-benar tenggelam dalam hadirat Tuhan. Mungkin kau belum pernah. Tapi find your time. Cari waktumu untuk menemukan deep presence-nya Tuhan. Kita bisa merasakan deep worship dengan Tuhan. Di saat itulah teman-teman, jangan hanya merasakan hadirat Tuhan dan but let's make a commitment. Teman-teman, aku sadar banget, aku ingat banget ketika di saat aku kembali kepada Tuhan, pada saat lulus SMK, aku datang ke Youngster. Di situ aku benar-benar berjumpa dengan Tuhan, aku benar-benar bertobat, benar-benar ikut RTS lah, HMC semuanya. Ada satu titik di mana aku dalam deep worship, aku membuat komitmen dengan Tuhan. Aku berkata pada Tuhan, Tuhan, aku buat komitmen. Seberapa parah pun aku terjatuh, sampai kapanpun aku gak mau meninggalkan Tuhan lagi. Karena aku merasakan banget ketika aku bertobat dan aku meninggalkan Tuhan, itu rasanya susah banget untuk kembali. Susah banget engkau untuk bertobat, susah banget engkau mencari Tuhan lagi. Makanya aku membuat komitmen itu, dan aku percaya bahwa teman-teman engkau bisa menggunakan cara yang sama. Ketika engkau merasakan hadirat Tuhan, engkau merasakan hadirat Tuhan yang begitu dahsyat, engkau benar-benar deep worship, make a commitment. Maka komitmen itu akan menjadi satu menggores hatimu sampai hari ini. Itu akan menjadi sebuah komitmen yang kau pegang sampai hari ini. Oke, yang pertama teman-teman, ketahui bahwa engkau adalah orang yang merdeka. Dan kedua adalah, perhatikan kekosonganmu. Jangan sampai engkau bertobat dan engkau gak mengisinya dengan Tuhan. Fill it with the presence of God. Nah, yang ketiga, ketika engkau telah memasuki deep worship dengan Tuhan, bagaimana supaya kita bisa terus memaintain pertobatan kita, supaya kita terus menjadi orang yang merdeka. Yang ketiga, seperti yang kita bahas tadi, bahwa engkau harus membuat komitmen di dalam hadirat Tuhan. Maka komitmen itu akan menjadi sebuah goresan dalam hidupmu. Itu akan kau pegang sampai hari ini. Itu yang kurasakan. Oke, guys. Nah, yang ketiga, mari kita baca di Roma 6 ayat 22. Aku benar-benar excited banget untuk sharing ini ke teman-teman, supaya kita bisa terus setia teman-teman.
kita bisa terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Oke teman-teman, kita baca sama-sama. Aku bacain deh, Roma 6 ayat 22. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Oke, kita semua telah dimerdekakan dari dosa. Percaya teman-teman, seperti yang poin 1 yang kita bahas tadi, sesuai dengan firman Tuhan juga yang kita baca di Roma 6. Nah, di sini dikatakan bahwa setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Teman-teman, kita percaya bahwa pertobatan, repentance, pertobatan terus berbicara soal buah. Kita percaya bahwa gereja kita pada bulan ini, teman-teman, gereja kita pada bulan ini sedang memasuki satu pembahasan, yaitu buah-buah roh. Bagaimana kita harus hidup dengan buah-buah roh, kita harus menghasilkan buah-buah roh. Nah, jadi it's not a coincidence, tapi kita percaya bahwa pertobatan berbicara sangat berhubungan erat dengan namanya buah-buah roh. Seperti yang kita tahu di dalam Galatia 5 bahwa buah-buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Jadi teman-teman, di sini yang keempat ya teman-teman, kita harus tahu bahwa pertobatan sangat berhubungan erat dengan yang namanya buah-buah roh. Jadi what do you do? Ketika kamu bertobat, kita harus punya goal dong. Kalau kamu cuma bertobat dan yaudah bertobat hari ini aku udah lepas dari namanya dosa masturbasi, aku udah minta ampun dengan Tuhan, ya aku udah bertobat, gak berbohong lagi, gak mencuri lagi, gak lawan orang tua lagi. Jadi itu aja. Enggak teman-teman, engkau harus berbuah. Kalau kamu gak berbuah, cepat lambat kamu pasti akan kembali lagi pada kehidupanmu yang lama. Karena apa? Kamu aimless, gak ada target yang harus kamu kejar. Jadi ketika kita udah jadi orang merdeka, usahakan hidupmu untuk memiliki semua buah-buah ini. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan juga pengendalian diri. Penguasaan diri ya teman-teman. Penguasaan diri, pengendalian sama. Oke teman-teman. Jadi cara bagaimana kalau sampai hari ini aku bisa begitu terus mencari Tuhan, terus bersama dengan Tuhan, terus gimana bilang ya, maksudnya nggak terhilang gitu ya, nggak hilang sampai kayak teman-teman kita lihat bahwa di saat pandemi ini begitu banyak hamba-hamba Tuhan, begitu banyak orang yang udah mulai meninggalkan Tuhan. Kita nggak sampai meninggalkan Tuhan, kita masih berkomit, kita masih terus mengikuti Tuhan. Karena apa? Teman-teman harus tahu, kita harus memiliki buah-buah roh. Jadikan buah-buah roh ini adalah target dari hidupmu. Aku percaya bahwa buah-buah roh ini yang buat kita tuh bisa benar-benar mencerminkan perbuatan, mencerminkan pertobatan kita. Contohnya nih, misalnya ketika kita ada bertobat ya, dulunya nih, sebelum bertobat aku tuh orangnya ngomongnya kasar banget, kotor, benar-benar kotor, yang paling kotor udah pernah aku ngomong, benar-benar kalau aku baca chat dulu ya, chat Facebookku yang pas masa SMP, SMK itu parah banget, jujur banget. Oke, nah di saat ini ketika bertobat, kita harus memiliki target untuk memproduksi buah-buah itu. Nah, lama-kelamaan kita bakal terbiasa dengan, misalnya nih, teman-teman udah bertobat nih, dulunya engkau orang yang kasar, engkau orang ngomongnya kotor sekali. Nah, engkau mulai menghasilkan yang namanya kasih. Ketika engkau melatih dirimu untuk mengasihi dengan pertolongan Tuhan ya pastinya, kita nggak bisa lakuin segala sesuatu itu, kita nggak bisa memproduksi buah roh tanpa campur tangan dari Roh Kudus dan dari Tuhan itu sendiri. Oke, it's impossible. Jadi we need God, bukan dengan diri kita sendiri. Kasih dari manusia itu bisa berpura-pura, tapi kasih dari Tuhan adalah kasih yang tulus, kasih agape. Amin teman-teman. Nah, ketika kita dulunya suka ngomong kotor, ketika kita udah mulai bertobat, kita terus menguasai diri kita dengan yang namanya buah-buah roh, pengendalian diri. Kita jadi orang yang mengasihi orang. Yang dulunya kita disenggol orang, yang dulunya makanan lambat datang, kita bisa marah pelayannya. Tapi karena kita tahu bahwa, wah aku udah bertobat nih, ada satu alarm di dalam hidup kita, yaitu bisa dikatakan itu buah yang kamu hasilkan. Kamu jadi orang yang sabar. Dia juga ciptaan Tuhan, dia juga manusia sama seperti kamu. Kamu gak punya hak buat marah pelayan itu. Ketika kita sama teman-teman, aku pernah juga di dalam kantor ya teman-teman, masih manusia, masih bisa kesel sama orang. Ketika kita dalam keadaan kesel, ada something tuh yang suddenly, kamu anak Tuhan loh, kok kamu bisa kesel sama orang? Kok kamu kayak dia ngomong apa, kamu kayak dalam hati kayak ada satu suara gitu, kayak menentang apa yang dia ngomong. Suddenly aku bisa melawan diriku sendiri. Oh iya, aku gak seharusnya seperti itu. Aku udah anak Tuhan. Forget it. Ayo, gak boleh kayak gitu.
Nah, teman-teman, buah-buah roh ini akan mensupport engkau untuk terus memaintain pertobatanmu. Jadi teman-teman, yang keempat ini, maintain your spiritual fruits, maintain your garden. Teman-teman, jadi hidup Kristen itu berbicara soal pertumbuhan. Jadi teman-teman, kita harus bertumbuh dan kita harus menghasilkan buah. Without fruits, teman-teman, itu semua adalah sia-sia. Jadi pertobatan yang sejati itu sangat berhubungan erat dengan namanya buah-buah roh. Amin teman-teman. Nah, yang kelima. Oke teman-teman. Kita buka di Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Teman-teman, yang kelima, aku ngomongnya adalah apa? Bagaimana kita terus memaintain pertobatan kita. Bagaimana kita terus memiliki sikap sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan. Yang kelima, kita harus tahu. Do not take things for granted. Oke teman-teman, kita tahu bahwa kita adalah merdeka. Begitu banyak orang di luar sana mungkin gak tahu salah ajaran atau gimana. Mereka memiliki paham bahwa ketika kamu udah bertobat dalam Tuhan, udah selesai, dosamu diampuni. Dan kamu lakuin dosa pun diampuni. Udah selesai. Kamu berdosa pun ya udah is okay. Karena kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Oke, jadi itu wrong banget. Salvation is free, but it's not cheap. Teman-teman harus tahu bahwa keselamatan itu gratis, tapi bukan murah. Tuhan menebusnya dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dia rela mati buat kita semua. Padahal bukan salah dia, salah karena dosa kita. So, teman-teman, kita harus tahu bahwa pengorbanan Tuhan itu luar biasa banget. Jadi, don't take things for granted. Jangan karena kita udah merdeka, kita sesuka hati. Oke, teman-teman, seperti apa yang dilakukan oknum negara ini. Ketika udah merdeka pun, mereka masih mau makan negara kita sendiri. Mereka negara udah merdeka, tapi masih mau menjajah negara kita. Contohnya korupsi, koruptor. Oke teman-teman, jadi ketika kamu udah merdeka, oke, lakukanlah, milikilah sikap seperti orang merdeka, seperti yang kita bahas tadi. Jadi jangan lagi menjadi bermain-main dalam dosa. Jangan lagi benar-benar jangan punya mindset bahwa, aduh bertobat tuh bisa kapan aja. Kita kan udah percaya sama Tuhan. Tuhan pasti panggil lagi deh. Tuhan pasti suatu saat panggil kita kembali lagi. Jadi sekarang hiduplah, you only live once. Jadi happy-happy lah, bersenang-senang. Jangan guys. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kita nggak tahu. Contohnya seperti kejadian di mana itu ya namanya? Yang bom itu di mana ya? Di Lebanon gitu ya. Oke, teman kita nggak tahu. Kita nggak tahu sekeliling kita itu ada apa gitu. Jadi kalau mau bertobat tuh now it's the right time. Maintain your repentance. Menjagalah pertobatanmu. Jangan kau bermain dengan dosa. Malahan kita pernah tuh dalam satu titik ya, kita nggak mau cari Tuhan. Kenapa? Karena kita terlalu nyaman dengan dosa. Kita takut bertobat, jadi kita nggak bisa melakukan dosa itu. Jangan tergoda dengan dosa yang beberapa saat mungkin terasa enak, tapi teman-teman konsekuensinya berat banget. Oke teman-teman, jadi yang keenam ini teman-teman, kita harus tahu bahwa ada orang. Yang keenam ini teman-teman, ketahuilah bahwa cherish the chance yang Tuhan kasih. Oke? Jangan lagi kita menjadi hamba dosa. Kita udah merdeka. Jangan lagi bermain dalam dosa. Kita yang masih berdosa, kembali kepada Tuhan. Jangan bermain dengan dosa lagi. Cukup sampai sini. Amin teman-teman. Nah yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah be the heirs. The heirs. Ya. Sebagai pewaris. Teman-teman kita tahu bahwa goal kita bertobat, ya Tuhan baik banget. Kalau Tuhan tuh dia pernah bilang bahwa dia telah menyediakan tempat yang terbaik kepada kita di surga. Jadi whatever we do right now, whatever we are doing right now, semuanya ngomongnya adalah yang di atas. Jadi kita harus tahu bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Pertobatan bukan hanya untuk di dunia ini aja, tapi pertobatan kita supaya apa? Supaya kita memiliki sikap kedepannya ketika kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem baru. Gak mungkin dong teman-teman kita ke Yerusalem baru dengan sifat kita seperti sekarang ini, yang masih berdosa, yang masih berbohong, yang masih emosian, yang masih suka kotor, ngomong kotor, nonton pornografi. Gak mungkin ya teman-teman. Tapi teman-teman,
kita bertobat supaya apa? Ini adalah sebagai satu persiapan di mana kita, misalnya kita berpindah ke tempat lain, kita nggak mungkin nggak mempunyai persiapan. Nah, di sini kita mempersiapkan koper kita, mempersiapkan pakaian kita, supaya kita bisa ketika nanti kita bisa bersama dengan Tuhan di Yerusalem baru nanti. Oke, kita adalah orang yang ditebus Tuhan, kita adalah ahli waris dari kerajaan surga. Oke teman-teman, jadi hari ini sekian sharing dari aku teman-teman, supaya kita semua, aku benar-benar sangat berharapkan teman-teman kita tetap setia, tetap berjuang di dalam Tuhan, jangan pernah give up on God. Karena Tuhan gak pernah give up on us. Tuhan gak pernah berhenti putus asa akan hidup kita. Dia selalu terbuka untuk kita. Tapi jangan kita bermain-main dalam dosa kita. Karena kita gak tahu chance kita sampai kapan. Kita gak tahu hidup kita sampai kapan. Oke teman-teman. Jadi yang pertama adalah, teman harus tahu bahwa engkau adalah orang yang berdosa. Pertama, teman-teman adalah orang yang udah merdeka. Oh my God. Teman-teman adalah orang yang udah merdeka. Kita harus tahu. Yang kedua adalah, perhatikan kekosonganmu. Engkau harus mengisinya dengan hadirat Tuhan. Yang ketiga adalah, ingat, engkau harus cari momentum yang tepat, waktu yang tepat, supaya kita bisa membuat komitmen dengan Tuhan. Salah satunya adalah di dalam deep worshipmu dengan Tuhan. Ketika kita merasakan hadirat Tuhan yang begitu dahsyat, buatlah komitmen. Jangan cuma merasakan, buat komitmen. Supaya aku percaya bahwa komitmen itu akan menggores di hati kita. Dan selalu kita ingat sampai hari ini. Amin teman-teman. Yang keempat adalah, maintain your fruits, your spiritual fruits. Be fruitful. Berbuah. Pertobatan berbicara dengan buah. Pertobatan berbicara tentang buah-buah roh. Jadi teman-teman, gak ada namanya pertobatan kalau kita gak menghasilkan 9 buah roh ini. Yang kelima adalah, don't take it for granted. Keselamatan adalah gratis, tapi gak murahan. Jadi jangan main-main dengan dosa. Kita adalah orang yang merdeka. Kita adalah merdeka. Jadi kita bukan hamba dosa lagi. Jadi yang masih berdosa, kita bertobat, cari Tuhan kembali. Jangan tunda-tunda lagi. Amin. Nah yang terakhir adalah apa? Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Jadi apapun yang kita persiapkan hari ini, itu adalah supaya ke depan nanti kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin teman-teman. Mari teman-teman, aku mau berdoa teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami belajar begitu banyak ya Bapak, bagaimana kita harus memiliki sikap Tuhan sebagai orang-orang yang merdeka Tuhan. Tuhan kami tahu ya Bapak, kami lemah, kami masih Tuhan terperangkap dalam tubuh kami ya Bapak, kedagingan ini ya Bapak. Tapi kami percaya Bapak bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau, bahwa pencobaan-pencobaan kami alami sekarang ini ya Bapak hanyalah pencobaan biasa. Kami percaya bahwa Engkau telah memberikan kami kemampuan, capability ya Tuhan Yesus, telah memberikan kami Tuhan Yesus kapasitas Tuhan untuk overcome kelemahan kita ya Bapak. Tuhan kiranya pada malam hari ini ya Bapak, Engkau kuatkan kami ya Bapak, Engkau ampuni segala dosa kami sekali lagi Tuhan, maafkan kami Tuhan, kami terus Tuhan mengecewakan Engkau. Bila Tuhan pada malam hari ini ya Bapak, kami boleh Tuhan Yesus memiliki hidup yang baru lagi ya Bapak, kami boleh menjadi manusia yang baru Tuhan, untuk hidup Tuhan sebagai orang yang merdeka Tuhan. Kami bukan lagi Tuhan hamba dosa, kami bukan lagi ya Tuhan budak dosa, tapi kami adalah umat Tuhan yang telah merdeka ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus Kau selalu tuntun kami Tuhan pada mulai malam hari ini sampai seterusnya Bapak. Kau serahkan hidup kami ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus hidup kami selalu berkenan di dalam-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapak, kalau Indonesia Tuhan boleh merdeka sampai hari ini ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa Engkau ada rancangan-Mu yang dahsyat ya Bapak untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Bapak bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi ya Bapak. Bila setiap daripada kami Tuhan boleh menjadi bagian Tuhan Yesus dalam rancangan-Mu yang begitu dahsyat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami serahkan ya Bapak hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang telah siap, yang telah selesai dalam beribadah, yang sering menulis sama-sama katakan amin. Tetap semangat guys, stay safe. Meskipun sekarang udah masukin new normal, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan terus berharap pada Tuhan. Dan ingat, jangan bermain-main dalam dosa, karena kita adalah umat Tuhan yang merdeka. Jadi milikilah sikap umat Tuhan yang merdeka. Amin teman-teman, God bless you. Jangan lupa, hari Minggu kita ada ibadah. Oke, see you guys. Oh ya, yang udah bisa nih untuk beribadah on the spot, jangan lupa untuk reserve your seat. Okay guys, see you again. God bless you.